Indonesia ini menurut teroris-teroris Wahabi itu, Indonesia ini bukan negara damai, Pak. Ini wilayah perang. Ini Darul Harbi. Ini adalah negara togut. Semua orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal. Ini menurut mereka. Hampir semua pelaku terorisme latar belakangnya, kalau tidak NII, adalah Salafi Wahabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia, sesuai dengan judul saya yang ada di bagian depan video saya, apakah sama Salafi Wahabi atau yang mereka tuduhkan Salafi Wahabi, antara ustadz-ustadz yang selama ini kita dengar banyak berceramah baik secara live melalui daring ataupun langsung, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Jawas, Ustadz Badrus Salam dan lain-lainnya. Apakah mereka sama dengan para teroris yang sudah kita kenal beberapa tahun yang lalu, seperti Amrozi, Imam Samudra, dan lain sebagainya? Ada yang mengatakan mereka sama saja. Mereka Salafi Wahabi. Dasar pemikiran dan ideologi mereka sama. Benarkah seperti itu? Untuk itu, mari kita lihat dulu, sahabat mengenal Islam, beberapa video berikut ini tentang pemahaman orang-orang Salafi Wahabi, ya, yang dalam tanda kutip yang disebut dengan Salafi Wahabi, yang selama ini menjadi teroris di Indonesia dan dimanapun di bagian dunia ini. Artinya yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan hukum Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Mudah-mudahan ada pegawai negeri yang hadir ini supaya mengerti. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Tidak ada gunanya kalau tujuannya tidak merubah Indonesia ini menjadi negara diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Malah yang aneh sekarang ini, sejak mulai Soekarno, hukum tauhid dibuang, tapi hukum syirik ditegakkan, yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar, buatan orang kafir. Demokrasi itu, ya memang saya teroris. Katakan betul saya teroris. Dari semua alumni Al-Mu'min ini, saya ajak untuk berjuang mati-matian menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara bersama. Itulah arah perjuangan kita, mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Kepada semua alumni Al-Mu'min ini, menerangkan ini kepada masyarakat. Terangkan kalau perlu kepada polisi, juga terangkan. Menegakkan Islam yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam, dan itu harga. Begitu juga dalam konsep Salafi Wahabi. Tidak ujuk-ujuk orang akan jadi teroris. Awalnya pasti hal-hal yang bagus seperti di NII, konsep iman, tentang bagaimana menurut mereka konsep pemurnian akidah kembali kepada Quran dan Sunnah. Cinta Sunnah,
konsep pejuang hijrah, konsep-konsep yang kelihatannya bagus ya, hingga banyak orang tertarik dan bergabung ke sana. Konsep hijrah ini juga menarik, kelihatannya bagus, tapi dimanfaatkan ini sebagai salah satu cara untuk merekrut mereka. Jadi awalnya masih bagus, paling menggunakan simbol-simbol agama, dia pakai cingkrang, jenggot, dia ya masih intoleran, lalu naik level menjadi radikal, bagaimana dia mudah mulai takfiri, menyalahkan orang lain, dia menjadi panitia seleksi masuk surga. Yang ketiga jihad, lah ini yang ketiga sudah berpadu dengan konsep salafi, wahabi, jihadi yang berpotensi akan. Sahabat mengenal Islam, mari pula kita lihat kira-kira seperti apa isi ceramah dan seperti apa cara mereka menyampaikan dakwah sunnah ini kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Dari ustadz-ustadz yang mungkin saja mereka samakan ya, dalam tanda kutip mereka samakan dengan sebutan salafi wahabi. Berikut ini videonya. Usama bin Zaid pernah jelas-jelas duel dengan satu orang kafir nih, jelas-jelas duel. Sudah saling hantam pedang, ya kan? Kalau bukan Usama memukul dia, maka dia yang dipukul. Maka Usama pun menangkis menyerang terus begitu. Kalau sampai pedangnya orang kafir ini kena Usama, Usama bisa mati radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba Usama dengan keras memukul ya sisi dekat tangan orang kafir tersebut dan pedangnya terlempar. Lalu Usama ingin menghantam pedang ke kepalanya. Orang kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu sempat menahan pedangnya sebentar, lalu kemudian menurunkan kembali, membunuh orang kafir itu. Apa yang terjadi? Jelas ya, ini orang kafir bacot-bacotan sama dia tadi, pukul-pukulan. Ya jelas-jelas kalau dia, Usama tidak pukul, tidak bunuh, maka dia akan membunuhnya gitu kan. Maka terdengar oleh Nabi SAW, dipanggil Usama, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut lihat pedang saya. Karena Usama sendiri yang alamin kan, dia lagi tangkis-tangkisan, dia lagi serang-serangan, dia tahu tadi orang kafir ini mau bunuh dia. Karena kebetulan dia kalah, maka dia syahadat. Kata Usama, jelas dia ucapkan ya Rasulullah karena takut lihat pedang saya. Apa jawaban Nabi SAW? Membenarkan Usama? Tidak saudaraku. Kata Nabi SAW, asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya dia hai Usama sampai kau tahu isinya dia bohong atau tidak? Lalu kata Usama, Nabi SAW ulangi lagi, asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usama sehingga kau tahu isinya dia bohong atau tidak? Diulangi lagi, asyaqaqta an qalbi, hai Usama. Apa kau belah dadanya sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Terus kata Usama, Nabi SAW ulangin sampai saya berharap mati saya masuk kuburan dan saya mati, tidak keluar lagi karena takutnya dengan kesalahan tersebut. Dan semenjak itu kata Usama, saya tidak berani mengangkat senjata di depan seorang muslim. Ini jelas orang kafir yang bacot-bacotan pedang mau membunuh tapi dia sempat syahadat. Perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung diponis musyrik keluar? Enggak boleh. Memfonis orang dia katakan musyrik kafir keluar dari Islam, enggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul mengatakan pada orang yang menyembah kubur Badawi, enggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, enggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi enggak mengatakan dia kafir, Nabi enggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah pada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, enggak boleh. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia, tadi sudah kita saksikan bagaimana video yang barusan kita putar. Jadi jelas bahwa perbedaan sangat mencolok ada di 2 kelompok ini. Yang satu menjalankan syariat ini sesuai sunnah tanpa membenci pemerintahan, walaupun mereka belum menjalankan syariat agama. Sementara yang satu lagi sangat membenci atau bahkan boleh memerangi terhadap pemerintah yang tidak menjalankan atau bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah,
Kenapa saya membuat video ini? Adalah suatu hal yang penting bagi saya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, terutama terhadap orang-orang yang menyamakan ya tuduhan Salafi Wahabi ini kepada kelompok yang tadi mengarah kepada teroris dan kepada ustadz-ustadz salaf yang kita kenal seperti Ustadz Firanda, Syafiq Rizal Basalamah dan lain sebagainya. Ya. Tujuan saya adalah agar ini dibedakan. Tuduhan Salafi Wahabi ini sebenarnya tak datang dari pihak mana. Ustadz Salaf, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, Firanda dan lain sebagainya juga dituduh dengan tuduhan Salafi Wahabi. Begitu juga dengan Amrozi, Imam Samudra dan yang lainnya. Sehingga mereka menyamaratakan, padahal mereka itu tidaklah sama. Sahabat mengenal Islam, dalam hal ini kita harus jeli. Ini terbukti ya, kalau kita lihat dari video-video ceramah Ustadz Salaf seperti Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, susah sekali atau bahkan tidak ada kita menemukan kebencian-kebencian kepada pemerintah terutama ya. Apalagi kata-kata mengkafirkan. Banyak tahap-tahap yang harus dilewati baru bisa mengatakan seseorang itu kafir. Tidak sembarang mengkafirkan. Silakan saudara cek video-video dari Ustadz tersebut. Apakah ada hal yang seperti yang saya sampaikan mengkafirkan atau menganggap tauhid pemerintah atau tidak. Tapi sudah saya cek ya, atau bahkan saya sudah mengikuti kajian-kajian secara langsung, belum pernah saya temukan hal seperti itu. Nanti kalau memang ada sahabat mengenal Islam yang kebetulan ada menemukan video-video tentang Ustadz Salaf seperti Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda dan sebagainya mengkafirkan dengan mudahnya, mensyirikkan dengan mudahnya, atau benci dengan pemerintahan yang sah, silakan nanti tinggalkan komentar saudara semua di kolom komentar. Sahabat mengenal Islam, sekali lagi saya tegaskan bahwa kedua kelompok ini berbeda, tidak sama, walaupun secara penampilan dan perawakan kelihatan sangat sama, jenggotan, bercelana cingkrang, berjubah dan sebagainya. Tetapi secara ideologi pemikiran, secara dakwah sangat berbeda dan bahkan bertentangan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari video-video tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa mari kita bersama-sama ikut berdakwah, mengenalkan sunnah Rasulullah SAW kepada diri, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabat kita, bahkan secara luas di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya yang lurus, membuat kita, hati kita menjadi istiqomah berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW tercinta hingga ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.